Salam kasih di dalam Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman-Nya. Temanya mengenai bercerai karena zina. Apakah boleh? Nah, saudara-saudara, perlu di sini kita sadari untuk supaya setiap kita mengerti akan kehendak Allah melalui firman-Nya, kita ini pertama-tama harus melembutkan hati. Nah, dengan kita melembutkan hati, berarti kita siap untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang akan memberikan pengertian, yang akan memberikan pemahaman, yang akan mengajarkan setiap kita. Nah, karena firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Nah, firman itu adalah kepunyaan Allah. Maka kita harus tanya kepada Allah, apa pesan yang dikehendaki oleh Allah buat kita, supaya kita tetap melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya, apa yang menjadi kehendaknya. Nah, melalui firman-Nya Allah menyampaikan di Matius 19 ayat keempatnya dulu, itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan itu. Mari kita sama-sama buka ya. Oke, di situ, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Nah, nanti saudara baca di rumah, itu Kejadian 1 ayat 26, 27, 28, di mana di situ perintah Allah untuk supaya manusia beranak cucu, ya kan? Adam dan Hawa diciptakan serupa segambar dengan Allah, kemudian untuk beranak cucu. Nah, itulah pernikahan. Nah, maka dari itu pernikahan itu kudus, saudara-saudara. Nah, segala sesuatu yang kudus, maka kita manusia tidak boleh lalai, tidak boleh sembarangan, sembrono, suka-suka kita di dalam menjalankan pernikahan itu. Nah, berbicara tadi kalau zina salah satu, apakah boleh bercerai? Kalau saudara-saudara dan saya baca firman, tidak ada dikatakan boleh bercerai di mana di Perjanjian Baru. Nah, lalu bagaimana perkataan atau sikap Musa terhadap bangsa Israel saat itu? Ya, kok bisa dikeluarkan surat cerai? Nah, surat cerai diberikan Musa itu kepada bangsa Israel, mereka yang tegar tengkuk hatinya, yang tetap bersikeras mau bercerai, kan gitu. Nah, tetapi dalam ajaran Kristus, Injil, itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, ini yang di ayat ke-5 dan 6 ya, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, ini saudara-saudara harus perhatikan ayat yang ke-6 ini. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia, kan gitu. Nah, jadi apapun alasannya. Lalu ada yang mengatakan, loh, kalau karena zina boleh, ya kan? Ada ayat pendukungnya, di mana ayat 9-nya. Nah, ini jangan sampai saudara-saudara itu gagal paham atau salah mengartikannya. Jadi ayat ini bukan mengatakan kalau salah satu pasangannya ketahuan zina maka boleh cerai. Nah, saya boleh bertanya, di mana ayat yang mengatakan kalau zina boleh bercerai? Kan tidak ada. Nah, ayat 9 ini berbunyi, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya. Nah, saudara perhatikan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Jadi kalau siapapun yang menceraikan istrinya bukan karena zina, bukan karena ketahuan zina, ya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi di sini siapapun yang menceraikan, seorang pria, seorang suami menceraikan istrinya karena istrinya itu cerewet, bawel, suka marah-marah, kemudian suami ini menceraikan istrinya, suami ini sama saja telah berbuat zina. Itu saudara-saudara. Nanti saudara-saudara bisa baca juga di kitab Matius 5 ayat 32. Kemudian di 1 Korintus 7 ayat 10. Kemudian di Lukas 16 ayat 18. Nah, ini semua pesan-pesannya jelas bahwa tidak boleh bercerai. Jadi kalau ada siapapun yang mengatakan bahwa boleh bercerai karena
zina, itu bisa-bisanya orang itu, atau orang itu menambah-nambahkan, atau orang itu menafsirkan, karena tidak ada dikatakan di dalam Alkitab, ya kan? Di kitab bahwa boleh bercerai kalau ketahuan zina gitu loh. Jadi kembali saya sampaikan, di ayat ini itu lagi menerangkan mengenai dalam perceraian apapun yang dilakukan. Begitu juga seandainya istri menceraikan suami karena suami tidak berpenghasilan saat itu, ya kan, sehingga istri mau menceraikan suaminya. Nah, itu sama saja istri tersebut dianggap berzina, kan gitu. Makanya dibilang kecuali karena zina. Karena kalau orang berzina ya sudah melakukan dosa zina, kan gitu. Nah, dosa yang di luar zina, kemudian siapapun itu bercerai, maka pasangan itu telah melakukan zina. Nah, ini pesannya. Jadi setiap kita makanya lembutkan hati supaya kita dapat tuntunan dari Roh Kudus, kita mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan setiap kita. Kiranya renungan pada saat ini dapat memberi pencerahan, dapat memberikan pemahaman sesuai dengan kehendak Allah. Dan setiap kita lembutkan hati supaya kita sanggup melakukan kehendak Allah. Melalui setiap firman-Nya kita harus renungkan setiap saat. Roh Kudus menyertai. Shalom.